Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian. Hari ini sudah memasuki tutorial ke-6 ya. Tutorial ke-6. Alhamdulillah ya. Sudah hampir kita menyelesaikan kegiatan tutorial kita. Baiklah, hari ini kita melanjutkan tutorial minggu kemarin ya. Kalau kemarin itu kita membahas tentang apa-apa yang harus kita buat pada bab ketiga. Hari ini akan kita lanjutkan ya, apa saja yang ada pada bab 4 dan bab 5 yang harus kalian buat nantinya. Seperti biasa, sebelumnya kalian bisa lihat ya format laporan ya, jangan sampai lupa ini terdiri dari bagian awal ya, bagian isi dan bagian akhir ya. Kita masuk langsung ke bab keempat. Bab keempat ini hasil dan pembahasan ya. Hasil dan pembahasan. Ada 2 subbab di dalamnya, yaitu yang pertama berisi tentang deskripsi hasil sajian data ya, deskripsi hasil ya. Ini deskripsi hasil ini maksudnya berisi tentang sajian data yang akan kita buat ya per siklus ya. Apa saja yang disajikan, dia bisa tabel, bisa grafik, bisa narasi. Tapi nanti dibuat per siklus ya, per siklus. Contohnya seperti ini ya, saya contohkan hasil yang sudah pernah dibuat oleh kakak tingkat kalian. Jadi dibuat langsung misalnya deskripsi hasil penelitian perbaikan pembelajaran. Dimulai dari prasiklus ya. Prasiklus itu tetap kita buat ya, karena tahapan dari penelitian tindakan kelas ini ada 4, yaitu perencanaan, pelaksanaan, ya, pengamatan dan refleksi. Maka tahapan-tahapan itu tetap harus kita kemukakan. Misalnya apa? Misalnya yang pertama adalah rencana pembelajaran, ya, perencanaan maksudnya. Perencanaan apa saja yang dibuat dikemukakan, membuat RPP, menyiapkan materi, ya, sampai kepada mempersiapkan lembar observasi dan sebagainya. Ini dibuat, ditulis ya. Prasiklus dulu. Kemudian lagi apa? Setelah perencanaan, pelaksanaan. Pelaksanaan ini berarti kita ngajar nanti, ya, kita ngajar nanti. Kemudian lagi setelah itu apa? Setelah itu refleksi. Ya. Pada refleksi itu apa saja misalnya? Ini pelaksanaan pelajaran, nilai yang diperoleh dikemukakan. Kemudian lagi yang berikutnya observasi, pengamatan. Hasil-hasil apa yang diperoleh ketika mengamati ya pembelajaran itu. Itu dikemukakan nanti. Kemudian lagi refleksi ya, refleksi itu bagaimana tanggapan kita terhadap hasil pembelajaran. Saya contohkan karena ini masih prasiklus ya, belum ada tindakan. Di sini dikatakannya dari hasil pengamatan yang dilakukan dalam kegiatan pelajaran maka dapat diketahui bahwa ketuntasan pelajaran belum tercapai. Siswa yang dapat menuntaskan pelajaran adalah 55%. Nah, kemudian lagi apa yang akan dilakukan pada siklus berikutnya. Dan di sini dia akan menerapkan metode diskusi ya. Ini ya, kemudian lagi siklus 1. Nah, siklus 1 sama juga seperti tadi ya. Perencanaan ya, kemudian lagi pelaksanaan ya, pelaksanaan itu berarti menyajikan materinya itu langkah-langkah pembelajaran yang dikemukakan. Kemudian lagi juga ya melaporkan nilai seperti ini. Kemudian lagi nanti ada pengamatan apa saja yang diamati. Nah, di sini biasanya pengamatan ini mengemukakan kelebihan dan kelemahan pembelajaran ya.
Apa saja yang dikemukakan saja kelebihan dan kekurangannya, dan refleksi. Refleksi ini adalah apa yang akan kita lakukan pada siklus berikutnya nanti. Berarti ada tindakan di dalamnya itu, ya. Siklus 2 juga demikian, ya, sama ini pada prinsipnya kan. Kemudian lagi pada bagian yang kedua yaitu pembahasan dan hasil. Kita lihat ya. Pembahasan dan hasil ini membandingkan antara siklus 1 dengan prasiklus, siklus 2 dengan siklus 1. Nah, di sini bisa dijelaskan menggunakan tabel ya. Menggunakan tabel ya. Eh, Pembandingannya itu bisa lihat dari tabel-tabel itu bisa kita lihat atau grafik juga ada peningkatan persentase baik itu nilai rata-rata, pencapaian KKN, target kurikulum dan sebagainya. Ya, ini yang dibuat pada bagian pembahasan. Ya, nah ini kesimpulan akhirnya biasanya kalau dia ya sudah mencapai target yang ditentukan, maka bisa kita katakan apa pembelajaran itu sudah tuntas seperti itu. Ya. Kemudian lagi yang berikutnya kita masuk kepada bagian apa? Simpulan dan tindak lanjut. Nah, kalau simpulan tindak lanjut ini ya, ini isinya adalah simpulan. Simpulan ini apa saja yang kita temukan dalam penelitian, keberhasilannya itu, ya, peningkatan persentase dan sebagainya itu dikemukakan pada bagian kesimpulan. Simpulannya harus singkat, padat, jelas, sesuai dengan tujuan dan temuan. Kemudian lagi yang berikutnya adalah tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini sesuai dengan simpulan, jelas, dan logis. Kita lihat lagi contohnya ya. Contohnya seperti yang dikemukakan oleh kakak kelas kalian. Nah, seperti ini simpulannya ya. Jadi simpulannya ini memuat apa saja yang ditemukan, keberhasilan peningkatannya itu dikemukakan ya. Misalnya seperti ini. Pada siklus ya, prasiklus rata-rata nilai 63,90. Kemudian lagi siklus 1 persentasenya berapa, naiknya berapa persen ya. Semuanya dikemukakan ya, data-datanya itu. Nah, pada bagian akhir nanti saran dan tindak lanjut. Nah, saran dan tindak lanjut ini adalah apa yang akan kita kemukakan kepada orang ya, orang lain ya di luar dari penelitian ini sehingga penelitian ini dapat. Misalnya apa? Guru hendaknya menggunakan alat peraga yang tepat agar materi mudah dipahami. Guru hendaknya meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, jadi seperti itu untuk bab 4 dan bab 5 ya. Mudah-mudahan ini dapat menjadi bahan untuk membuat tugas berikutnya. Nah, tugas berikutnya kalian buat ini bab 4 dan bab 5. Saya kira hanya di sini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.